Isu Eki masih hidup berhembus, foto korban di TKP kasus Vina dan Eki berbeda. Praktisi hukum, Herwanto, kini curiga jika Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang merupakan kekasih Vina Cirebon masih hidup. Sebab hingga saat ini mulai bermunculan spekulasi terkait apakah benar Eki merupakan anak dari Ibtu Rudiana. Kabar angin itu berisi bahwa Eki ternyata tidak meninggal dan hal ini diketahui Herwanto ketika mendapatkan banyak kiriman foto-foto Eki dan Vina dari netizen. Saya dikirimin fotonya, coba Bang perhatikan jenazah 2016 yang lalu itu, Eki itu berkumis. Nah, sementara Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis. Foto-foto itu banyak dikirim ke saya, ujar Herwanto seperti dilansir Intens Investigasi pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Agar kasus ini tak makin gaduh dan liar, Herwanto mendatangi Mabes Polri untuk meminta polisi mengusut kebenaran itu. Ia meminta penyidik untuk memastikan apakah jenazah Eki yang sudah dimakamkan merupakan anak dari Ibtu Rudiana. Kalau perlu bongkar, ini demi kebenaran. Terungkapnya kebenaran, katanya. Kecurigaan lainnya, kata Herwanto, ketika Rudiana ketahuan bermain badminton dengan santai di tengah kasus yang menimpa anaknya. Tapi ini lucu, kalau dia bisa main badminton, ini menambah keyakinan masyarakat apakah benar kalau dia itu sebagai orang tua korban kok bisa setenang itu, kok bisa diam 1000 bahasa. Ini harus dijawab. Pungkasnya, keterangan Suroto lihat foto pihak Polda Jabar baru-baru ini mengaku jika ketidakhadirannya di sidang pra-peradilan Gegara ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya. Di sisi lain, warga Cirebon lebih memilih untuk gelar doa bersama untuk kebebasan Pegi dan terpina lainnya. Pihak Polda Jabar baru-baru ini mengaku jika ketidakhadirannya di sidang pra-peradilan Gegara ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya. Di sisi lain, warga Cirebon lebih memilih untuk gelar doa bersama untuk kebebasan Pegi dan terpina lainnya. Laporan Ibtu Rudiana dan keterangan Suroto terkait lokasi tewasnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan Vina Dewi Arsita pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 diketahui berbeda. Diketahui, Suroto, 50, merupakan orang pertama yang menolong Eki dan Vina di Jembatan Talun pada saat kejadian. Ibtu Rudiana melaporkan kedua meninggal di TKP Jembatan Talun. Sementara Suroto, mandor Desa Kecomberan, Kabupaten Cirebon itu menuturkan Eki telah meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan Vina meninggal di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon. Mulanya Suroto mengaku menemukan Vina dan Eki sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saya sering berada di Polsek Talun sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk berjaga dan berkeliling. Pada waktu itu, posisi gerimis sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Jembatan Talun. Saya melihat banyak orang berkumpul, ujar Suroto saat diwawancarai di Balai Desa setempat, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Saat mendekat, Suroto menemukan 2 orang yang tergeletak di dekat median jalan. Jasad laki-laki berada sekitar 2 meter dari median jalan, sedangkan perempuan sekitar 5 meter dari laki-laki tersebut, dan motor mereka tergeletak sekitar 5 meter lagi ke arah sumber, katanya. Suroto juga mengungkapkan, banyak pengguna jalan yang melihat kejadian tersebut, namun tak ada yang menolong. Banyak sekali pengguna jalan arah ke kabupaten yang berhenti melihat tapi enggak ada yang menolong, ucap pria berusia 50 tahun itu, kata Suroto. Kesaksian Suroto dipatahkan Dedi Mulyadi. Suroto menyebut saat dievakuasi Vina masih dalam keadaan hidup. Sementara kekasihnya, Eki sudah meninggal dunia. Selain itu, Suroto mengaku sempat mendengar Vina merintih meminta tolong. Yang perempuan minta, tolong-tolong, ucap Suroto dikutip tribunjakarta.com dari YouTube Dedi Mulyadi, pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Namun pernyataan Suroto langsung disangkal oleh Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi menyebut di dalam BAP tahun 2016,
Suroto menyebut kalau Vina tidak meminta tolong namun hanya merintih. Pak, ini beda dengan yang di BAP, ini harus diluruskan kan nanti Bapak diperiksa lagi, kata Deddy Mulyadi. Jadi di BAP Bapak yang dulu tidak ada Vina minta tolong, yang ada Vina hanya merintih, aduh, imbuhnya. Suroto lalu mengkoreksi pengakuannya di BAP, dirinya meyakini kalau kala itu Vina Cirebon meminta tolong. Tolong Pak, yang bener minta tolong, ucap Suroto. Deddy Mulyadi lalu merasa heran mengapa di 2016, Suroto tidak mengatakan yang sebenarnya. Pria yang menjabar sebagai kepala dusun itu tidak bisa merespon pertanyaan Deddy Mulyadi. Kenapa Bapak tidak menyampaikan yang sebenarnya? Tanya Deddy Mulyadi. Iya, imbuhnya. Keganjilan berikutnya yakni Suroto menyebut wajah kedua korban penuh dengan lebam seperti abis disiksa. Ia mengatakan saat datang melihat Vina dan Eki sudah bersimbah darah terkapar di jalanan. Muka itu udah lebam-lebam semua, darah semua, ucap Suroto. Mendengar pengakuan Suroto, Deddy Mulyadi kebingungan. Kok lebam ya? Tanya Deddy Mulyadi. Suroto lalu mengaku saat itu heran. Apabila benar Vina dan Eki korban kecelakaan tunggal, mengapa luka di tubuhnya sangat parah? Muka semuanya lebam, ucap Suroto. Saya dulu kecelakaan sampai separah ini. Hidung itu berdarah, banyaklah, tangan juga patah, kaki juga patah, si Eki tangannya juga patah, imbuhnya. Tiba-tiba, Deddy Mulyadi mengaku memiliki foto kondisi Vina saat pertama kali ditemukan. Mendengar hal itu Suroto sempat terdiam sejenak. Kalau di foto yang saya lihat Pak, itu lukanya enggak ada lebam, ucap Deddy Mulyadi. Suroto lalu dengan tergagap menyebut foto tersebut salah. Ia meyakini kalau Vina dan Eki wajahnya penuh dengan lebam. Ada Pak, kemarin ada yang nunjukin foto, ini mah bersih, kata Suroto. Lebam Pak di matanya itu, yang kemarin di foto itu salah, imbuhnya. Deddy Mulyadi kemudian menjelaskan, di foto yang ia lihat Vina sedang berada di rumah sakit. Vina memang tampak berdarah, namun tidak ada lebam di wajahnya. Itu fotonya waktu di rumah sakit, pas lagi ditangani di rumah sakit, ucap Deddy Mulyadi. Luka di wajahnya itu berdarah, seperti orang kecelakaan, kalau badannya bersih, imbuhnya. Namun Suroto tetap kepada keyakinannya kalau wajah Vina mengalami lebam. Deddy Mulyadi kemudian mengingatkan Suroto untuk berkata jujur terkait kasus Vina Cirebon. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina, praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk bongkar makam Eki demi ungkap kebenaran di kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar, menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina, ia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki demi membuktikan apakah benar jenazah yang dikubur tersebut Eki. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana, betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina, ayah Eki justru santai kepergok bermain badminton. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda yang selama ini hanya kesurupan arwah Vina bukan Eki.